Ini kan bukan hanya sekedar bahwa ini safari politik ya kalau kita bicara PSI ya, tapi ini adalah kunjungan yang betul-betul kunjungan kepada masyarakat. Bahwa Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang sangat peduli terhadap NTT. Pak Jokowi itu sangat concern sekali pembangunan di NTT ini. Artinya masyarakat NTT merasa bahwa Pak Jokowi itu adalah bapaknya mereka. Sehingga dia datang di sini, itu dia anggap bukan datang, tapi dia pulang ke NTT. Kedatangan Presiden ke-7 Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur disambut dengan pemandangan yang luar biasa. Ribuan warga dari berbagai kalangan tampak tubah ruah memadati area sekitar bandara sejak pagi, membentuk lautan manusia yang antusias menantikan kehadiran pemimpin yang sudah dianggap bapak mereka sendiri. Suasana di lokasi langsung bergemuruh, diiringi sorak-sorai gembira dan kibaran bendera merah putih kecil yang dibawa oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak sekolah hingga para orang tua. Gelombang antusiasme warga semakin tak terbendung saat melihat Jokowi bersama rombongan. Masyarakat NTT yang sudah lama menunggu tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk menyapa langsung pemimpin yang mereka cintai. Dengan senyuman khasnya dan mengenakan pakaian kemeja putih, Jokowi menghampiri kerumunan, melambaikan tangan, dan bahkan beberapa kali meladeni permintaan warga untuk bersalaman, membuat suasana penyambutan hari pertama ini terasa sangat hangat dan emosional. Momen penyambutan di bandara ini tidak hanya mencerminkan kecintaan masyarakat NTT kepada Jokowi, tetapi juga menjadi awal yang sangat berkesan dari rangkaian kunjungan Jokowi di bumi Flobamora. Kehangatan sambutan rakyat yang begitu masif, ini menunjukkan betapa eratnya hubungan emosional antara Jokowi dan rakyatnya. Beliau itu datang di NTT ini seharusnya kalau kita masyarakat ini lihatnya temu kangen antara Pak Jokowi dengan masyarakatnya. Apalagi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa NTT ini adalah rumah keduanya Pak Jokowi. Jadi apa salahnya dia datang kembali ke rumahnya? Toh dia datang ini kan untuk melihat masyarakat. Juga nanti yang datang jemput beliau itu juga masyarakat. Mungkin ada partai politik tapi yang dominan itu adalah masyarakat. Bahwa Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang sangat peduli terhadap NTT. Setibanya di bandara, Jokowi langsung melakukan agenda pertamanya, yakni mengunjungi Pantai Usina, Nusa Tenggara Timur. Ombak di pantai yang menyuguhkan pemandangan indah itu bak melagu menyambut kedatangan Jokowi. Ya, di Pantai Usina, warga dan relawan begitu antusias menyambut Jokowi. Dan siapa sangka, destinasi wisata pesisir yang biasanya tenang, mendadak berubah menjadi lautan manusia yang dipadati oleh ribuan warga setempat. Mereka rela berdesakan di sepanjang garis pantai demi bisa melihat dan menyambut langsung pemimpin yang sangat mereka nantikan kehadirannya. Suasana di sekitar Pantai Usina bergemuruh meriah dengan dentuman musik tradisional dan yel-yel penyambutan dari masyarakat adat serta anak-anak. Begitu tiba di lokasi, Pak Jokowi disambut dengan pengalungan selendang tenun khas NTT sebagai simbol penghargaan dan kehangatan masyarakat pesisir. Tidak melewatkan kesempatan emas tersebut, Jokowi menyempatkan diri untuk berjalan mendekati bibir pantai sambil menyapa warga yang memanggil namanya.
Beliau tampak antusias mendengarkan aspirasi dan keluh kesah nelayan, serta warga lokal yang menggantungkan hidup di kawasan tersebut. Sambutan meriah di Pantai Usina ini bukan sekadar seremoni penyambutan biasa, melainkan wujud bagi mantan presiden yang sudah turut menghidupkan pariwisata di NTT. Bapak kasih jalan untuk gerak. Ya tena kamu tuh. Kasih jalan dulu mas, Bapak biar bisa jalan. Ya, jalan dulu, Bapak biar bisa jalan. Bapak biar bisa jalan. Berkali-kali saya pernah bilang, sejak kita merdeka 69 tahun kita di NTT, di kawasan timur Indonesia lah umumnya, itu seperti menjadi anak tiri Republik ini. Padahal pada waktu kita merdeka, tetua negeri kita ini berpihak ke Republik Indonesia, mereka tentunya berharap daerahnya dibangun. Tetapi 69 tahun kami itu seperti terabaikan. Begitu Pak Jokowi datang, kami dirangkul, kami dimanusiakan, kami menjadi anak kandung Ibu Pertiwi. Hanya orang yang merasa punya keterikatan emosional dengan kampungnya yang bisa bersikap seperti Pak Jokowi. Jadi ini sebenarnya terima kasih masyarakat NTT kepada Pak Jokowi. Kami beranggapan bahwa Pak Jokowi itu bagian dari masyarakat NTT. Pantai Usina, 7 bendungan besar, itu tidak main-main. Jalan trans, pelabuhan, bandara. Pantai Usina itu dipilih karena sejujurnya itu tempat di mana Pak Jokowi concern pada budidaya rumput laut. Sebenarnya itu salah satu komoditi unggulan NTT jika digarap dengan sungguh-sungguh. Sekalian di situ kami bikin acara relawan, penyambutan relawan kepada Pak Jokowi, dan penyambutan itu melibatkan PSI dan melibatkan yayasan di penyambutan itu. Itu merupakan wajah awal kunjungan Pak Jokowi ke NTT kali ini. Jadi sekali lagi Pak Jokowi punya hati untuk bagaimana mengangkat perekonomian masyarakat setempat. Nah, salah satu komoditi yang bisa diangkat ya rumput laut. Pak Jokowi itu sangat concern sekali pembangunan di NTT ini. Artinya memang luas wilayahnya dan sumber daya alamnya juga agak kurang ya, makanya Bapak itu mendorong sektor pariwisatanya juga. Nah, jadi memang di Kupang atau di Flores, karena jaraknya di antara pulau sampai Sabu itu memang cukup jauh ya, harus kalau nggak pakai pesawat naik kapal laut kan. Dan begitu luas wilayah NTT ini memang butuh ini dari sentuhan dari pemerintah pusat. Nah, makanya Bapak itu sangat di NTT sendiri kan ada bendungan, waktu itu beliau kan resmikan. Terus di sana Flores kan pariwisata premium yang Labuan Bajo ya, yang sangat dan luar biasa. Akhirnya wisatawan yang dari Lombok, Bali itu sekarang itu banyak ke Bajo.
Kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, dinilai membawa perubahan signifikan bagi Nusa Tenggara Timur, tidak hanya dari sisi pembangunan fisik, tetapi juga dalam peningkatan peran dan posisi perempuan di provinsi tersebut. Hal itu disampaikan langsung Sekretaris Jenderal Gajah Solid Nusantara atau GSN, Esther, saat ditemui di sela-sela persiapan penyambutan Jokowi di Pantai Usina, Kabupaten Kupang. Esther juga menilai kunjungan Jokowi ke NTT sebagai bentuk silaturahmi dan kedekatan emosional dengan masyarakat, bukan sekadar agenda politik, tetapi layaknya seorang bapak yang pulang kampung. Bagi masyarakat, NTT sudah dianggap rumah kedua bagi Jokowi selain di Solo. Hal tersebut menjadi wajar jika masyarakat begitu mencintai Jokowi, mengingat jasanya selama 2 periode memimpin. Sudah banyak proyek strategis yang kini telah dirasakan manfaatnya, mulai dari Bendungan Ragnamo Kabupaten Kupang, Bendungan Rotiklot Kabupaten Belu, hingga revitalisasi Bandara Komodo Labuan Bajo. Menurut saya bagi kaum perempuan, keterwakilan ya saat ini melihat Pak Jokowi adalah sosok pribadi yang sangat merubah kehidupan perempuan khususnya di NTT, karena ketertinggalan perempuan. NTT berada di wilayah tertinggal ini membuat perempuan juga merasa tersisihkan atau terabaikan. Namun ketika dengan kehadiran beliau Pak Jokowi sebagai role model ya, sebagai public figure atau bapak bangsa yang pernah datang menginjakan kaki di bumi Flobamora ini, maka saya melihat perubahannya cukup signifikan. Bahkan NTT punya satu kemajuan yang menurut saya secara pribadi itu berbanding terbalik dengan daerah lain. Saya secara pribadi melihat ini dari segi pembangunan, walaupun saya sebagai perempuan, saya melihat pembangunan ini berdasarkan kehadiran beliau di NTT. Saya sangat berterima kasih dan begitu antusias dengan kehadiran Pak Jokowi kembali di bumi Flobamora. Banyak reklame atau poster-poster yang mengatakan di jalan-jalan selamat pulang kampung Pak Jokowi, karena orang NTT merasa beliau adalah bagian dari NTT. Saya sangat berterima kasih. Saya begitu kagum, sangat kagum dengan Pak Jokowi. Suasana kunjungan Joko Widodo di Nusa Tenggara Timur kembali mencatat momen unik yang memperlihatkan antusiasme luar biasa warga setempat. Gelombang lautan manusia yang sejak awal menyambut Jokowi di bandara dan Pantai Usina rupanya terus mengikuti setiap langkah mantan orang nomor 1 di Republik ini. Kemanapun rombongan bergerak, kerumunan warga selalu setia mengiringi dengan semangat luar biasa demi bisa melihat mantan pemimpin yang mereka cintai dari jarak yang sangat dekat. Puncak dari antusiasme yang di luar batas kewajaran ini terjadi ketika Jokowi hendak menggunakan fasilitas toilet di salah satu lokasi kunjungan. Massa yang begitu penasaran dan ingin berinteraksi secara langsung terus mendesak mengikuti hingga ke depan pintu toilet. Sehingga para petugas pengamanan tampak harus bekerja ekstra keras dan kewalahan mengatur kerumunan warga yang nekat merangsek maju demi memastikan privasi serta keamanan tetap terjaga. Meskipun situasi sempat terasa riuh, Jokowi menyikapinya dengan senyuman santai dan penuh ketenangan. Kejadian unik di mana warga menunggu hingga di depan toilet ini justru memperlihatkan betapa tingginya tingkat kedekatan sekaligus keluguan masyarakat NTT terhadap pemimpin mereka. Peristiwa tersebut menjadi cerita tersendiri yang menggambarkan betapa fanatik dan cintanya rakyat kepada Jokowi selama kunjungan hari pertama di bumi Flobamora. Begini, masyarakat NTT itu merasa bahwa selama beliau menjabat sebagai presiden, dia banyak melakukan pembangunan di NTT.
banyak itu bendungan-bendungan, yang mana kan NTT itu dikenal sebagai daerah kering. Tapi selama beliau jadi presiden, ya dia banyak membangun di NTT. Artinya masyarakat NTT merasa bahwa Pak Jokowi itu adalah bapaknya mereka. Sehingga dia datang ke sini, itu dia anggap bukan datang, tapi dia pulang ke NTT. Jadi Pak Jokowi itu bukan hanya mengakomodir dari pemerintahan kabinetnya aja, dari relawannya, dari masyarakat. Ya dia menyapa itu kan ada keluhan. Karena beliau tuh rajin belanja masalah. Jadi turun, ada masalah apa harus segera dipecahkan. Suasana di kawasan pesisir Nusa Tenggara Timur makin ramai saat Joko Widodo hadir untuk meninjau secara langsung aktivitas serta kondisi para petani budidaya rumput laut. Ribuan warga dan pembudidaya lokal yang telah memadati area pantai menyambut kedatangan Jokowi dengan ramah. Di tengah kunjungan peninjauan tersebut, para petani rumput laut menyampaikan langsung keluh kesah dan aspirasi mereka terkait tantangan ekonomi yang dihadapi, mulai dari dampak cuaca ekstrim hingga penurunan hasil panen. Sebagai bentuk dukungan nyata dalam pemulihan ekonomi kerakyatan, dalam kesempatan itu juga secara simbolis memberikan bantuan bibit unggul rumput laut serta paket sembako kepada perwakilan masyarakat. Peninjauan budidaya rumput laut ini tidak hanya memperlihatkan kepedulian terhadap sektor maritim daerah, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam betapa pedulinya Jokowi untuk membantu petani rumput laut. Terima kasih Bapak. Saya ingin melihat kegiatan real budidaya rumput laut yang ada di NTT. Karena beberapa bulan sebelum ini kita telah melihat di lapangan apa kekurangan, apa ada tantangan-tantangan yang harus bisa diselesaikan bersama-sama. Saya melihat potensi besar rumput laut itu ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua itu yang berkaitan dengan akses pasar. Kalau nanti memproduksi dalam jumlah banyak, siapa yang beli? Kalau menumpuk nanti harganya pasti turun dan jatuh. Itu yang ingin kita bantu. Jadi foundation atau yayasan yang kita bentuk ini adalah untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya dalam melakukan budidaya rumput laut agar nantinya memiliki kualitas yang baik, memiliki harga yang baik, sehingga bisa mensejahterakan kita semuanya. Petani rumput laut Kupang. Bagaimana Kupang ini, petani-petaninya ini, rumput lautnya bisa dibuat industri, hilirisasinya. Nah, berangkat dari itu, waktu itu Pak Jokowi setuju waktu itu bahwa diundang di Kupang untuk masyarakat sini sangat membutuhkan petaninya, rumput laut itu di-endorse lah, didorong supaya hilirisasinya jalan. Rencananya kan ini masuk ke industrialisasi rumput laut di NTT. Banyak jejaknya Pak Jokowi, pemilihan daerah itu. Tapi sebenarnya begini ya, kita mau ngacak milih dimanapun Pak Jokowi bikin kegiatan, ada jejak Pak Jokowi di situ. Bicara soal pemberdayaan, peningkatan putaran ekonomi masyarakat dengan melalui komoditas rumput laut. Seperti juga waktu itu jeruk di Sumatera Utara, saya lupa alpukat di mana gitu loh. Tapi ini kondisi real. Memasuki hari kedua rangkaian kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, lagi-lagi Jokowi disambut ribuan masyarakat yang tumpah ruah. Ribuan warga rela berdesakan memadati jalanan untuk melihat langsung sosok Jokowi dari dekat.
Kejutan luar biasa terjadi ketika Presiden Joko Widodo tiba di tengah-tengah arena CFD dengan berjalan kaki santai mengenakan pakaian kemeja putih khasnya. Sepanjang jalur Car Free Day, Jokowi tampak ramah meladeni berbagai sambutan hangat dan riakan antusias dari masyarakat yang mengelilinginya. Momen kebersamaan di hari kedua ini tidak hanya menampilkan sisi humanis seorang pemimpin, tetapi juga meninggalkan kenangan manis yang tak terlupakan warga NTT. Kami menyapa Bapak Jokowi ini sebagai salah satu motivator kami, khususnya anak muda. Dia sebagai orang tua kedua kami. Yang kami lihat Bapak Jokowinya bukan soal gestur tubuhnya, tapi kami bercermin dari kebetulan Bapak Jokowi pernah dipercayakan masyarakat memimpin Indonesia 2 periode sebagai presiden. Yang kami melihat itu adalah jasa kepemimpinan Bapak Jokowi ketika menjabat sebagai presiden, khususnya kami di wilayah Nusa Tenggara Timur yang tergolong wilayah 3T. Bicara soal fakta, ya betul, kerjanya nyata. Contoh sederhananya itu bendungan Temef. Kurang lebih 6 angkatan presiden tidak ada sampai Presiden Bapak Jokowi ada di Temef, bendungan. Kemudian yang menjadi slogan dan kemudian akan menjadi spirit kami anak muda adalah patung Jokowi. Hari ini berdiri di Kabupaten Timur Tengah Selatan, wilayah Amanatun di tempatnya Gunung Sunu. Itu yang kami banggakan. Terima kasih banyak Bapak Joko Widodo telah menjadi motivator yang baik khususnya di saya dengan keluarga. Lewatnya jasa atau kerjanya Bapak Joko Widodo, entah itu dari segi pembangunan infrastruktur, pendidikan, ada penerangan listrik, berupa kesehatan dan air bersih. Pak Jokowi itu kan sosok pemimpin yang punya jasa besar untuk kami masyarakat NTT. Dan waktu beliau menjabat itu beliau sangat banyak membangun NTT. Jadi kami ini sangat berterima kasih pada Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi datang kembali ke NTT, artinya beliau itu sedang pulang ke rumah keduanya Pak Jokowi ini. Jadi NTT ini adalah rumah keduanya Pak Jokowi. Jadi bukan cuma di Solo tapi juga di NTT. Karena Pak Jokowi itu adalah satu pemimpin. Kayaknya seperti yang saya lihat itu Pak Jokowi itu satu-satunya pemimpin di Republik ini yang gayanya, stylenya anak muda sekali. Contoh, beliau itu adalah pemimpin yang suka naik motor, dekat sekali dengan rakyat, hobi main bola, nonton bola. Nah itu kan suka sekali, anak-anak muda suka sekali seperti itu. Jadi pemimpin itu jangan terlalu yang monoton dengan aturan-aturan yang seperti yang ada, tapi harus dekat dengan rakyat. Jadi anak-anak muda juga sangat senang. Sementara itu, di tempat terpisah, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Azwan tampak senang dengan antusias warga Nusa Tenggara Timur yang menyambut Jokowi sejak tiba di bandara. Kedatangan Jokowi ke NTT tidak hanya menggemparkan warga setempat, tetapi juga hingga tingkat nasional. Pembicaraan mengenai kunjungan Jokowi ke berbagai daerah seperti NTT bagi sebagian kalangan sebagai agenda terselubung, yakni safari politik. Menanggapi tudingan miring dari berbagai tokoh lawan politik Jokowi, Andi Azwan turut buka suara. Lantas, apa kata Andi Azwan? Benarkah kunjungan Jokowi erat kaitannya dengan konsolidasi politik atau murni safari kebangsaan menyapa rakyat dari dekat? Ini suatu hal yang baik, artinya seorang presiden ke-7, tidak ada yang katakan mantan ya, tapi presiden ke-7 dan juga pemimpin-pemimpin berikutnya bisa memberikan suatu ketauladanan seperti itu. Artinya ketika dia menjabat dan ketika beliau tidak menjabat lagi secara struktural itu ya tetap menjalin yang namanya hubungan silaturahmi itu kepada masyarakat yang pernah beliau itu adalah sebagai pemimpin
ya dari negara Republik ini, negara Indonesia ini. Ini kan bukan hanya sekedar bahwa ini safari politik ya kalau kita bicara PSI ya, tapi ini adalah kunjungan yang betul-betul kunjungan kepada masyarakat, karena di sini banyak relawan juga yang terlibat ya. Kita yang dari pusat datang, juga yang di daerah di Kupang sendiri itu juga ada relawan-relawan yang nanti ya bersama-sama dengan Pak Jokowi ya, dan agenda-agendanya sudah ada yang akan diikuti bersama-sama untuk itu. Setiap apa artinya tempat kita kunjungi ya kita pasti akan berkonsolidasi ya mensolidkan lah gitu loh. Walaupun kita bukan adalah relawan partai politik ya, tapi kita ini adalah bagaimana membantu pemerintah Prabowo Gibran ini dalam menjalankan amanah yang telah diberikan kepada mereka gitu loh. Jadi tidak ada lagi yang dikatakan ada pengkultusan bahwa itu hanya Prabowo, bahwa itu hanya Gibran, tidak. Pada dasarnya kalau kita, apalagi tagline kita militan Gibran Nusantara ini ya, satu jiwa satu rasa, loyalitas tanpa batas, Prabowo Gibran 2 periode. Karena ini kan ada namanya konsolidasi dari partai politik ya kan, PSI seperti itu. Itu sih sah-sah saja, mau dibilang safari politik ya ada safari kebangsaan, ya sah-sah saja. Tidak ada pelarangan untuk itu gitu loh. Ya kalau ada yang mengatakan mencibir, menyinyir ya itu kan artinya mereka ini ya secara harfiah ini sudah ketakutan bahwa mungkin konstituennya itu nanti akan berpindah ya perahunya ya ke tempat yang lain seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat dari sosok seorang Pak Jokowi ini yang merupakan magnet yang besar, setiap partai politik yang dia akan gawangi itu nantinya itu akan merupakan suatu magnet yang besar dengan magnitud ya kalau kita gempa bumi mungkin 7 skala Richter ya. Itu akan suatu migrasi yang akan besar terjadi bila beliau itu adalah sebagai nakoda partai politik itu secara resmi untuk itu. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.